jam dalam penyampaian materi tentang tata tertib berlalu lintas. Iya, untuk itu kepada narasumber dengan hormat disilakan untuk langsung mengambil tempat pada meja paling pemateri, dan dari waktu dari sekarang 1 jam dalam penyampaian materi tentang tata tertib berlalu lintas. Sekali lagi mari kita sambut penyaji materi kita di sore hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih Ibu Guru. Salam. Selamat sore semua. Masih semangat? Baik. Kami dari Satuan Lintas Polres Manokwari diberikan kesempatan. Mohon maaf. Kami dari Satuan Lintas Polres Teluk Bondama diberikan kesempatan untuk berikan sosialisasi tertib berlalu lintas di adik-adik pelajar semua. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Kami selaku nama saya Iqbal Iswanto, jabatan Kabin Ops Polres Teluk Bondama, bersama Bapak Kasat Lantas dan Kanit Kamsel, Kanit Gakum, Kanit Presiden, dan beberapa anggota lainnya. Ya. Selanjutnya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka kami perkenalkan diri. Kami harap adik-adik semua dalam menerima arahan sosialisasi nanti serius demi keselamatan bersama dari di jalan. Untuk menciptakan tertib lalu lintas di Kabupaten Bondama, ya, sesuai moto Kabupaten Kota Peradaban di sini, ya, untuk mewujudkan Bondama tertib, Papua Barat sehat, Indonesia maju. Kita mulai dari usia dini, ya. Dari usia dini, usia pelajar. Kalau dari usia pelajar sudah mengetahui, memahami tata tertib lalu lintas, mudah-mudahan di jalan raya tidak terjadi kecelakaan. Perlu ada diketahui bersama, laka lantas terjadi karena diawali oleh pelanggaran. Ya. Pelanggaran itu ada beberapa hal. Ya. Pelanggaran lalu lintas yang dimana belum menguasai tata tertib berlalu lintas maupun dipengaruhi minuman keras maupun narkoba. Ya. Baik, selanjutnya untuk materi inti, sebelumnya ada sambutan dari Pak Kasat Lantas. Waktu dan tempat kami persiapkan. Selamat sore. Shalom. Salam sejahtera untuk semua. Jadi saya memperkenalkan diri. Saya Kasat Lantas Polres Teluk Bondama beserta Pak Ismanto, Kabio Lantas, Pak Herman Kanit Gakum, Pak Indra yang temani adik-adik di sini sebagai Kanit Presiden. Terus Kanit Gakum Pak Satria, terus ada juga rekan-rekan anggota Satlantas. Nanti di sini adik-adik saya minta tolong untuk lebih perhatikan apa yang diberikan materi oleh rekan-rekan saya dari Satlantas. Ini keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam lalu lintas. Itu nanti materi yang pertama dari Pak Kabio Lantas. Coba aku silakan.
Baik, selamat sore. Saya di sini sebelum saya memulai untuk kegiatan tadi sudah dibuka untuk dari Bapak KPO dan Bapak Kasarlantas. Sebelum mulai, mungkin adik-adik ini sudah pernah sering ya lihat saya ya? Sudah kenal saya ya? Yang sering jaga di jalan setiap pagi maupun sore. Jadi di sini untuk adik-adik yang ada kegiatan camping Paskah ya, camping Paskah yang dilaksanakan dari tanggal berapa? 5 sampai dengan tanggal 9 ya. Masih tetap semangat kan? Ya, tanggal 9 itu berarti hari Minggu. Ini adik-adik ini datang dari kampung mana saja nih? Banyak ya? Berjemaat ya? Jadi untuk adik-adik kita sekarang ini adalah tentang sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. Dari adik-adik ini ada yang sudah bisa membawa kendaraan, ada banyak ya. Ini masing-masing masih sekolah ya? Masih sekolah. Nah, ada yang umurnya 17 tahun ke atas di sini? Ada ya? Ya. Jadi kalau umur 17 tahun ke atas itu baru bisa membawa kendaraan bermotor. Kalau umur masih di bawah umur 17 tahun berarti belum bisa membawa kendaraan. Dan karena apa? Belum bisa mempunyai SIM itu apa? Surat izin mengemudi. Ya. Ya nanti diterangkan ya pada saat kita melihat slide ini akan terangkan tentang surat izin mengemudi juga ya. Baik, sebelum mulai saya mau perkenalkan diri. Nama saya Putu Herman ya. Asli saya dari Bali. Asli saya Bali. Saya di sini bertugas di Kabupaten Lumbung Damai ini sudah 15 tahun, kurang lebih 15 tahun. Bertugas di sini ya. 15 tahun. Jadi saya ditugaskan di sini sebagai di Satuan Lalu Lintas sebagai Kanit Kamsel yang sering memberikan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. Mungkin dari adik-adik ini mungkin sudah pernah ya yang mendapatkan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. Mungkin kalau di SMA ini sudah pernah ya. Terus yang di SMP Negeri Wasio, terus SMK Negeri Tandia, toh pasti ada salah satu yang sudah pernah yang mengikuti kegiatan ini. Dan di sini juga dari panitia mengingat dari ada jadwal untuk mengisi kegiatan tentang tertib berlalu lintas, dan kami Satuan Lalu Lintas kita untuk datang di sini untuk mengisi jadwal tersebut. Baik, kita langsung mulai ya tentang tertib berlalu lintas. Ya. Jadi di sini apa yang harus dilakukan sebagai pengendara kendaraan bermotor sebelum berkendara? Itu apa saja yang harus dipersiapkan? Helm, ya, helm, jaket, sarung tangan, anjing dan sepatu. Ya. Tapi untuk di Wendama ini kita tertibkan yang paling utama itu adalah helm. Ya. Helm itu gunanya untuk apa?
melindungi kepala, ya, ketika terjadi kecelakaan agar kepalanya terlindungi. Kami dari Satuan Lalu Lintas juga tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat maupun adik-adik yang memakai pengguna jalan di jalan raya agar selalu tertib berlalu lintas dengan memakai helm, baik itu yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng, ya, yang dibonceng, dan tidak boleh juga membonceng tiga, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Terus kelengkapan surat-surat itu apa saja? Ya, SIM, STNK, KTP. Ada yang sudah tahu tentang STNK itu apa? Nah, STNK itu adalah surat tanda nomor kendaraan yang itu yang dikeluarkan oleh dari pihak kepolisian sebagai tanda nomor kendaraan, ya. Itu STNK itu masa berlakunya berapa? Ada yang tahu? 5 tahun, ya. Terus ada di balik STNK itu masa berlakunya ada yang namanya pajak kendaraan. Itu pajak kendaraan itu masa berlakunya kapan? Itu masa berlakunya itu 1 tahun, ya. Jadi di STNK, terus di balik STNK itu ada namanya pajak kendaraan yang dibayarkan setiap tahunnya, ya, yang dibayarkan di kantor Samsat atau di Dispenda yang ada di sini di perkantoran, ya, harus dibayarkan. Itu bayarnya per tahun. Terus persiapan kelengkapan kendaraan apa saja yang dicek sebelum berkendara? Jadi cek dimasukkan kemudian kendaraan itu adalah kaca spionnya sudah terpasang kabelum, terus lampu sennya menyala atau tidak, terus lampu stopan belakang, lampu depan pada malam hari harus dinyalakan, ya, harus dinyalakan. Terus mengecek juga remnya, dicek remnya, jangan sampai blok remnya ketika memakai kendaraan baru mau mengerem begini blok, nabrak di depan, ya. Jadi itu ketentuan harus dipenuhi pada saat berkendara. Yang terakhir adalah tentang rambu-rambu lalu lintas, ya, rambu-rambu lalu lintas. Jadi rambu-rambu lintas itu adalah tentang larangan. Ada larangan seperti larangan yang di pelabuhan atau di Taman Masa Soya itu larangan untuk menerobos arus lalu lintas, itu tidak boleh, ya. Seperti jalan-jalan yang di sini mau menerobos itu tidak boleh, ya. Rambu-rambu lintas. Jadi itulah yang harus diperhatikan sebelum berkendara, ya. Jadi yang pertama adalah kelengkapan diri kita sendiri, yang kedua adalah kelengkapan surat-surat kendaraan, yang ketiga adalah kelengkapan kendaraan, yang keempat adalah rambu-rambu lalu lintas. Lanjut. Nah, ini kewajiban mengemudi. Kewajiban mengemudi itu tadi sudah diterangkan, mampu mengemudikan drummer dengan wajar. Artinya dengan wajar. Yang dimaksud dengan tidak wajar itu apa? Seperti apa? Nah, ugal-ugalan di jalan raya, terus mabuk pada saat berkendara, ya, itu tidak boleh pada saat mabuk. Atau kondisi dalam keadaan kurang sehat, ya, dalam keadaan kurang sehat juga jangan dulu mengendarai.
kendaraan bermotor, ya, karena di jalan raya itu ramai motor, kendaraan semua, itu untuk menghindari daripada kecelakaan di jalan raya, ya. Yang kedua adalah mengutamakan keselamatan pejalan kaki, ya. Mengutamakan keselamatan jalan kaki. Jadi untuk pejalan kaki itu dia bisa untuk pejalan kaki di jalan raya, tetapi ya sebagai pengendara kita harus juga mengutamakan pejalan kaki seperti adanya zebra cross untuk menyeberang, ya. Mereka jalan di pinggir dan kita juga memakai kendaraan harus berhati-hati melihat pejalan kaki yang sedang berjalan, ya, apalagi kalau malam-malam hari itu kadang pejalan kaki itu jalan di tengah-tengah dan kalau kita tidak memperhatikan pejalan kaki berarti nanti kita bisa menabrak mereka, toh? Ya. Nah, itu tadi menunjukkan SIM STNK itu sudah tadi yang pertama sudah disampaikan bahwa ketentuan untuk membawa kendaraan bermotor bisa menunjukkan SIM STNK dan KTP, ya. Mematuhi ketentuan. Nah, tadi rambu-rambu, pemberi isyarat lalu lintas, dan kalau itu sabuk pengaman itu berarti itu ya kendaraan roda 4 mobil, ya. Lanjut yuk. Nah, ini wajib memiliki SIM, ya. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM, ya. Itu SIM itu sebagai bukti yang diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat administrasi sehat jasmani dan rohani dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Nah, jadi surat izin yang kita kasih kepada pengendara kendaraan bermotor itu mereka itu sudah dalam keadaan sehat jasmani dan terampil dalam mengendarai kendaraan, ya. Itu SIM, ya, yang kita kasih dari Satuan Lalu Lintas untuk pengendara kendaraan bermotor. Lanjut. Nah, ini pasal pengemudi tanpa SIM, ya, sesuai dengan pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, pengemudi yang tidak mempunyai SIM itu didandakan 1 juta rupiah, ya, kalau tidak mempunyai SIM mengendarai kendaraan. Supaya adik-adik tahu bahwa kalau tidak mempunyai SIM itu dendanya 1 juta, ya. Jadi bapak polisi yang sering mengimbau kepada pengguna jalan itu ada ketentuan dan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, itu ketentuannya dendanya adalah 1 juta, ya. Lanjut. Nah, ini kendaraan bermotor wajib daftar seperti kendaraan baru, ya. Kendaraan baru itu harus didaftarkan di kantor Samsat yang nantinya akan keluarlah seperti STNK, pajak, TNKP dan BPKB, ya, BPKB. Yang tadi saya sampaikan bahwa STNK itu adalah masa berlakunya adalah 5 tahun. Terus untuk pajak masa berlakunya adalah 1 tahun. Jadi untuk kendaraan itu ada ketentuan yang harus dibayarkan
setiap tahunnya dan setiap 5 tahunnya. Bukan berarti adik-adik sudah mempunyai kendaraan bermotor langsung membawa saja tanpa membayar dia punya pajak dan memperpanjang STNK-nya. Ya, jadi supaya dari tahu juga untuk pajak itu dipakai selama 1 tahun harus dibayarkan dan STNK selama 5 tahun. Ya, jadi itu dibayarkan di kantor Samsat. Ada yang tahu kantor Samsat di mana? Di mana? Di perkantoran, ya, itu. Jadi bisa adik-adik bisa sampaikan juga kepada orang tua, kepada kakak, tetangga, teman-teman. Kamu punya STNK masih hidup kah? Kamu punya pajak masih hidup kah? Nah, kalau belum sudah mati berarti harus diperpanjang lagi ya di kantor Samsat. Nah ini tentang rambu-rambu lalu lintas. Kalau larangan yang merah itu berarti larangan. Yang P dicoret itu apa? Dilarang parkir. Yang kedua itu adalah dilarang membelok kiri. Kalau sudah ada larangan begitu berarti tidak boleh. Kalau sudah ada larangan berarti jangan dilanggar, ya, jangan dilanggar. Dan belok ke kanan, ya. Terus yang warna kuning itu adalah, itu rambu-rambu peringatan, ya. Yang rambu kuning itu ya, peringatan. Jadi ada tikungan ke kiri, ada tikungan ke kanan, tikungan tajam, tikungan ke kanan, tikungan ganda. Nah, ini tikungan ganda. Itu peringatan. Kalau ada peringatan begitu berarti kita harus berhati-hati, ya. Itu harus berhati-hati. Nah, ini yang warna hijau ini adalah rambu-rambu petunjuk. Jadi petunjuk. Nah, itu. Kalau di sini ada juga petunjuk yang ada di taman kota itu, di alun-alun ada petunjuk tentang arah Sobei, arah Rado, itu rambu-rambu petunjuk, ya, namanya, ya. Ini sudah yang biru ini. Ini yang biru ini arah yang diwajibkan. Jadi kalau ada tanda panah begitu, kalau lampu biru berarti diwajibkan untuk lewat. Nah, ini misalkan lewat ke jalur yang kanan, jalur yang kiri harus membelok, itu rambu-rambu, ya. Tentang rambu-rambu. Lanjut, Pak. Nah, ini penggunaan lampu utama. Penggunaan lampu utama itu digunakan pada saat lampu depan itu pada saat malam hari, ya, malam hari. Jadi kalau adik-adik membawa kendaraan bermotor itu harus melihat kendaraannya, jangan sampai sudah lampunya sudah mati baru malam hari lagi adik gas saja. Kita tidak tahu ada anjing kah, ada orang kah di depan baru nabrak, ataukah nabrak kendaraan lain. Itu ketentuan tidak boleh mengendarai kendaraan tanpa lampu depan, ya. Nah, ini kewajiban pengemudi terlibat laka lantas. Pengemudi terlibat laka lantas wajib, seperti adik-adik yang melihat laka lantas di jalan raya, ya, itu adik-adik wajib menghentikan kendaraannya, ya, menghentikan kendaraannya dan menolong korban dan melaporkan kepada kepolisian terdekat, ya. Jangan adik-adik melihat kecelakaan begitu saja langsung adik jalan, ya. Kalau melihat kecelakaan tolong untuk
segera melaporkan ke kantor polisi dan kalau bisa menolongnya untuk bawa ke rumah sakit ya. Nah ini untuk mengemudi kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan bermotor itu wajib bertanggung jawab kepada penumpangnya ya. Jadi ketika adik-adik mau mengajak temannya untuk membonceng mau ke tempat misalkan mau ke tempat ke temannya atau kemana, itu adik-adik itu wajib artinya bertanggung jawab kepada penumpang. Nah makanya itu adik harus mengutamakan untuk penumpangnya untuk memakai helm ya, memakai helm. Nah ini pelaku tabrak lari, mungkin nanti dari Laka juga ada ini kan ya. Lanjut. Kesalahan pengemudi berakibat kecelakaan ya, apa saja? Tidak disiplin ya, tidak disiplin, tidak mematuhi peraturan berlalu lintas ya, itu berakibat kecelakaan di jalan raya. Lelah atau mengantuk. Nah, kalau lelah mengantuk, adik bisa istirahat dulu sebentar. Nah, baru kalau bisa ngopi dulu kah, cuci muka dulu kah, baru melanjutkan perjalanannya ya. Itu kalau perjalanan jauh ya. Kalau di sini di Rasio ya, kalau dari Kampung Sanggulai sampai dengan Rasi itu sepertinya dekat saja ya. Jadi ini yang perjalanan jarak jauh. Nah ini yang ketiga adalah apa? Yang ketiga mabuk. Mabuk baru membawa kendaraan bermotor, tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Ada seringkah yang melihat membawa kendaraan orang mabuk itu baru kecelakaan? Ya, di sini sering terjadi ya, mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk. Nah itu, ya kalau dia jatuh sendiri, tapi kalau sudah menabrak orang atau kendaraan lain itu berakibatkan fatal ya. Jadi kalau mabuk itu tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor. Nah, terus tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan kurang terampil dalam membawa kendaraan. Misalkan adik-adik baru belajar ya, adik-adik baru belajar, jangan dulu jalan ke luar di jalan raya ya, jangan dulu di lapangan untuk belajar sampai adik-adik sudah mahir. Terus adik-adik datang ke kantor polisi untuk membuat surat izin mengemudi. Nah itu baru adik bisa jalan di jalan raya. Jangan asal gas saja ya. Itu faktor manusianya ya. Yang kedua adalah kendaraan, faktor alam. Faktor kendaraan atau alam. Seperti apa? Pecah ban, remblong, terus hujan, kabut, licin ya. Kalau hujan berarti itu licin ya. Berarti kita harus berhati-hati berkendara ya. Lanjut. Nah ini penggunaan jalur jalan ya. Penggunaan jalur jalan sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Lalu Lintas, mengambil jalan di sebelah
kiri, ya. Kalau menyalip baru, nah, itu pun kalau menyalip harus melihat kendaraan yang ada di depan. Nah, itu ada berkendara sebelah kiri, terus nanti kalau memang ada kesempatan untuk menyalip dan keadaan tidak ada kendaraan di depan baru bisa menyalip, ya. Jangan sudah ada kendaraan di depan baru main salib saja. Akhirnya terjadilah kecelakaan, ya. Kalau sudah menyalip terus ada kendaraan di depan berarti terjadi kecelakaan nantinya, ya. Lanjut. Nah, ini tata cara membelok, ya. Tata cara membelok. Pengemudi yang membelok atau berbalik arah harus lihat situasi di depan, di samping, dan di belakang. Kalau mau belok, ya, misalkan mau belok, masuk ke jalan SMA ini, kan itu harus belokkan dulu, ya, di depan Amayora itu, ya. Berarti harus memperhatikan kendaraan. Nah, menyalakan lampu sen ke kanan dan melihat dari kaca spion di belakangnya, ya. Kalau sudah sepi dan tidak ada kendaraan, ya, itu langsung belok ke kanan, dan memperhatikan juga kendaraan yang di depan juga, yang di belakang. Dan kita melihat lampu kaca spion. Kalau sudah tenang tidak ada kendaraan di belakang, baru kita langsung belok ke kanan dan memperhatikan juga kendaraan yang di depan, itu baru bisa belok, ya. Ini hak utama pada persimpangan dan perlintasan sebidang prioritas kendaraan yang berada di depan. Nah, seperti di persimpangan, ya, persimpangan di jalan keluar dari SMA ini, saya contohkan, ya, keluar jalan SMA ini itu adalah persimpangan dan memprioritaskan kendaraan di jalan utama, ya, jalan utama. Kalau sudah sepi baru bisa belok, baru bisa jalan ke kiri, ya. Jangan nerobos saja, nanti yang dari kanan itu nabrak kita. Yang salah adalah kita, loh. Jadi persimpangan itu harus diprioritaskan berjalan yang utama, ya, pengguna jalan yang jalan utama. Jadi kalau mau belok, lihat dulu yang di depan, di kanan. Kalau sudah sepi baru kita belok, ya. Lanjut. Nah, ini untuk hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas yang diprioritaskan adalah ketika ada yang pertama adalah pemadam kebakaran, ya. Jadi kalau ada pemadam kebakaran itu kita harus minggir dulu, ya. Itu prioritas karena itu pemadam kebakaran itu mungkin, ya, cepat-cepat untuk memadamkan kebakaran. Jadi kita untuk prioritaskan mereka dulu. Nanti mereka juga ada sirenenya. Jadi kita harus berhenti dan menepi di jalan, ya. Terus ambulan. Kalau ada ambulan, mungkin ada bawa orang sakit atau orang melahirkan, ya. Itu kalau sudah membunyikan sirenenya, berarti kita kendaraannya harus kita menepi dulu, ya. Itu kita prioritaskan. Iring-iringan jenazah, ya, itu iring-iringan jenazah juga. Kalau sudah ada pengawalan dari lalu lintas maupun tidak ada, tetapi itu adalah jenazah, kita wajib juga untuk menepikan di jalan, ya. Kita berhenti dulu atau menepi, jalan pelan-pelan.
untuk memprioritaskan daripada jenazah. Itu ya, itu urutan prioritas kendaraan yang harus kita prioritaskan dalam berkendara. Kalau misalkan ada apa tadi, pemadam kebakaran, ambulan, orang meninggal, ya itu kita prioritaskan. Dan seperti juga mungkin dari kita lalu lintas, pada saat kita juga ada pengawalan tronton alat berat gitu ya, itu ada bisa minggir dulu. Nanti kalau sudah lewat baru bisa jalan, ya. Sudah. Baik, itu ya, itu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang ikut dalam kegiatan ini. Ini camping Paskah ya. Nah, kebetulan kita juga dikasih untuk mengisi materi. Dan mudah-mudahan adik-adik ini bisa memahami dan dimengerti tentang tata tertib berlalu lintas dalam berkendara di jalan raya. Mungkin adik-adik juga nanti bisa sampaikan kepada orang tua, kakak, adik, tetangga, ya. Dalam berkendara itu adalah ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam berkendara. Jangan asal naik motor langsung gas saja, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Mungkin ini ya, ada ya. Baik, terima kasih Pak Nirwan selaku Kapsel. Ada nih, silakan berdiri. Ada yang berdiri. Ya, kami dengar ada yel yang paling bagus di sini. Yang pimpin yel tampil ke depan. Yang pimpin yel tampil ke depan. Yang bisa yel. Mungkin Pak Ima bisa contohkan yel. Ya gitu. Tertib keselamatan berlalu lintas. Yel. Ya, dia lalu lintas ya. Kita perhatikan ya. Ada 3 kali. Saya. Kelompok. Keselamatan. Berlalu lintas. Yang mobil ya. Saya. Kelompok. Keselamatan. Berlalu lintas. Saya. Ya, itu ada 3 ya. Jadi kita lakukan bersama-sama ya. Ya, ayo kita mulai ya. Kalau belum kompak berarti kita ulang terus. Ya, ya 1, 2, 3. Ulang ya, ulang. Satu kali. Yang kuat. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi kami lagi ya, untuk pelopor keterlibatan berlalu lintas ada 3 ya. Yang pertama, pengendara sepeda motor. Yang kedua, pengemudi mobil. Yang ketiga, pejalan kaki. Ya, saya harap dari semua menjadi partner kami. Jadi partner kami sebagai pelopor tertib berlalu lintas, ya, sebagai pelopor tertib berlalu lintas. Dimulai dari usia ini. Untuk materi selanjutnya khusus mengenai kecelakaan lalu lintas akan dibawakan oleh kami jatuh kami dari belakang Pak Satria. Waktu yang tepat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu ya saya. Sebelumnya saya mengucapkan diri. Nama saya Satria. Saya akan bergabung di Satuan Polisi Perhubungan. Selamat di sini selamat masuk ke rumah ya. Baik, dari saya minta waktu sedikit saja karena tadi sudah banyak materi yang disampaikan oleh kami Kamsel yang Pak Herman. Di sini saya dari unit Gakum khusus Laka Lantas ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Jadi tadi sudah banyak disampaikan hal-hal yang menyangkut terkait beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Salah satunya yaitu human error. Human error yaitu di mana pengendara ini terkadang mabuk, terkadang ugal-ugalan, apalagi masih seumuran adik-adik ini biasanya kalau di jalan begitu keluar dari rumah, begitu keluar dari sekolah itu tertib pelan. Tetapi begitu sudah jauh itu mulai angkat-angkat ban. Betul nggak ya? Bapak polisi ini kadang patroli di jalan, yang di komplek ini kadang ada di masih sekolah yang suka angkat-angkat. Nah, itu dilarang ya, itu tidak boleh. Karena apabila adik-adik jatuh, kemudian kepala terbentur aspal, itu berbahaya. Atau mungkin kaki patah. Kalau kaki patah, adik berarti tidak bisa jadi polisi, toh? Kalau polisi tidak bisa jadi TNI. Ada yang punya cita jadi polisi atau TNI di sini? Makanya kalau punya cita-cita setinggi langit harus bawa kendaraan hati-hati, pelan-pelan. Ingat pesan orang tua, ingat pesan Pak Polisi, hati-hati di jalan. Jangan lihat polisi jaga pelan, nanti tidak ada polisi balap-balap. Toh, begini toh? Makanya kalau Pak Polisi kasih arahan, Pak Guru kasih arahan,
Kemudian terkait selanjutnya yaitu mungkin jangan lupa juga karena banyak kejadian kecelakaan itu tidak menggunakan helm. Begitu dia jatuh, dia hilang kesadaran. Sayang nyawa, karena kita punya nyawa cuma satu. Tidak ada yang dijual di Islam, tidak ada yang dijual di Darmaji. Begitu nyawa hilang, berarti sudah kita hilang. Kalau nyawa ada dijual di Islam atau di Darmaji, tidak apa-apa. Begitu jatuh bisa beli lagi, tidak ada. Dan saya harapkan kepada adik-adik sekalian untuk hati-hati. Begitu juga yang jalan kaki. Terkadang kalau kita pulang sekolah ini, jalan bukan berbelanja, tapi besar, panjang begitu. Sehingga dari belakang ini kadang kalau dia tidak hati-hati, kita dapat tahu dari belakang. Jadi kalau pulang menggunakan jalan raya itu tolong jalan satu panjang. Jangan makan jalan. Nah, itu juga dapat menyebabkan kecelakaan. Mungkin adik-adik mungkin nanti ada supir yang mabuk, begitu ada jalan lebar, ada sudah dapat. Yang penting selalu hati-hati di jalan. Ya toh? Kalau seperti yang Pak Herman sampaikan tadi bahwa ada yang di bawah 17 tahun ini kan belum boleh bawa kendaraan. Jadi kalau disuruh orang tua, aduh bapak saya belum bisa bawa motor, karena takut kalau jalan ada apa-apa. Jangan disuruh bawa motor malah senang, malah gas, nanti ada apa-apa itu mobil ya. Mungkin itu sedikit gambaran dari kami dari maka nanti mungkin ada dari sumber lain isi materi. Oke. Terima kasih Pak Satria selaku Wakil. Masih semangat? Alhamdulillah. Dari beberapa hal yang sudah disampaikan materi baik tertib lalu lintas maupun laka lantas ya, perlu kami tambahkan ya, Kabupaten Teluk Bendama ini lalu lintasnya termasuk intensitas tinggi ya. Lampu merah di sini ada berapa? Di mana tempatnya? Itu masih aktif atau sudah mati? Nah ini suatu tantangan buat kami selaku Satuan Lalu Lintas Polres Teluk Bendama ya, untuk menciptakan Bendama tertib. Dimulai dari adik-adik sekalian kaum milenial. Biarpun di sini lampu merahnya mati, adik-adik harus tahu suatu saat adik akan sekolah keluar, ya, akan sekolah keluar, mau kuliah di mana-mana maupun di Jawa, di sana lampu merah banyak. Ya, adik-adik harus tahu. Fungsi lampu merah itu ada berapa macam? Ada 3 ya, merah, kuning, hijau. Merah artinya apa? Stop, berhenti. Kuning? Kuning itu artinya peringatan, hati-hati. Ya, hijau? Jadi ada 3 ya. Dimulai dari hijau jalan. Kuning, kenapa kuning? Di situ suatu saat itu nggak 1 detik akan lampu merah. Yang sering terjadi setelah lampu kuning tancap gas, akhirnya kecelakaan. Ya, ini adik-adik harus ketahui. Nanti kalau seandainya adik-adik pasti ada sekolah di luar Bendama. Ya, doa kami, harapan kami. Adik-adik sekalian, ya, harapan dari khusus orang tua dan umumnya untuk Kabupaten Bendama untuk membangun
Kabupaten Agama ini ya dimulai dari tertib lalu lintas. Kalau lalu lintas di satu kota itu tertib, otomatis kabupaten itu akan tertib, nyaman. Ya. Kami tambahkan mungkin ini ada hubungannya dengan kecelakaan lalu lintas. Ya. Mudah-mudahan adik-adik semua tidak ada yang mencoba minuman beralkohol, ya, miras. Ya. Pesan kami, adik-adik masa depan masih jauh. Minuman keras ini efeknya sangat berbahaya. Nah, apalagi pada saat menggunakan kendaraan. Pasti 99% kecelakaan lalu lintas di Agama ini dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Harapan kami adik-adik tidak mengkonsumsi, jauhi miras, terutama narkoba. Apa itu narkoba? Narkotika dan obat-obatan terlarang. Ya. Narkoba ini ibaratnya kasarannya mesin pembunuh nomor 1. Nomor 1 laka lantas. Laka lantas terjadi di tanah air ini setiap hari pasti makan korban. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Baik, dari beberapa hal yang sudah kami sampaikan, ada kira-kira tadinya sudah disampaikan, yang tahu undang-undang lalu lintas itu nomor berapa? Undang-undang lalu lintas tentang lalu lintas angkutan jalan. Undang-undang nomor 22. Ya. Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Undang-undang lalu lintas tentang angkutan jalan. Kalau undang-undang nomor 2 itu tentang kepolisian negara Republik Indonesia, dasar hukum kami. Ya. Baik, dari beberapa Pak Kasat bertambah. Selamat sore. Nanti kalau berkembang, teman yang baik ya. Jangan coba-coba memakai. Biasanya sih memakai kesehatan. Kalau saya pakai tadi gangguan di salah belakang. Maksudnya tentang yang kedua dari lem terus minta pakai ganja. Biasanya kalau di pasar mereka berapa? Satu, ya? Nah, itu sudah. Selain itu apa? Satu kok? Jadi kita tadi. Nanti kalau bisa, Tuhan itu bukan yang baik. Saat berangkat atau sebelum berangkat, jangan pernah bawa identitas barang. Bisa benar kok? Iya. Terutama yang laki-laki. Kalau pulang pergi, menggunakan misal atau beberapa,
Biasanya yang diberikan barang itu bilang obat, buku, padahal isinya narkoba. Sebagian besar kita tangkap itu karena dititipkan barang. Jadi dengar dulu. Kebanyakan dititipkan barang. Jadi hukum tentang narkoba itu atau undang-undang narkotika saat ada dites hasilnya negatif dihitung sebagai kurir dan penjual. Hukumnya lebih berat pada ketika dites baru positif. Ketika dites positif barangnya sedikit dihitung sebagai pemakai. Maka itu hukumnya lebih rendah daripada beredar atau jadi bandar. Jadi besok-besok kalau ada yang dititipkan barang terus dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke kantor polisi terus dites hasilnya negatif dan berarti akhirnya bebas tidak. Itu hukumnya lebih berat. Itu sebagai pengedar atau bandar. Sekalipun ada bilang bukan pemakai, bukan pengedar, kita di kepolisian tahunya sebagai pengedar. Jadi perlu diingat kan? Jangan mau dibuktikan? Kalau dibuktikan harus dibuka dulu ya? Sekalipun kenal. Karena kalau besok-besok kalian ditangkap belum tentu yang punya barang nggak pasti bilang. Jadi biasanya ada yang kena krimen. Mungkin kita ditangkap terus ingat apa yang pernah dibilang toh? Jadi ingat teman-teman, kepolisian itu yang di lapangan mereka tidak bodoh, mereka cuma pura-pura bodoh. Jangan merasa diri minta tahu itu barang terus mau bawa. Nanti setelah turun dipegang terus ngelakuin transaksinya, minta maaf, kepolisian tidak akan terima. Nanti yang membuktikan benar atau salah gimana? Gimana tadi? Pengadilan yang menentukan. Kali-kali benar atau salah di kepolisian tidak ada. Apa dalam prosesnya? Mungkin itu saja. Nanti untuk dari sekian materi yang ada, nanti silakan tanya jawab dengan Pak Kepala Presiden atau kata yang sudah menemani adik-adik di sini, yaitu siapa? Ya sudah. Baik adik-adik, dari beberapa hal yang kami sampaikan, mungkin ada beberapa dari yang mau ditanyakan. Ya, berdiri. Yes. Selamat sore teman-teman. Informasi yang saya tanyakan, berapa harga pajak setahun untuk kendaraan bermotor? Roda 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hans Ropel dari SMIPK KMI. Shalom, selamat sore untuk kita semua.
soal ngangkut. Kami yang mengatakan kami ngangkut racing bahwa polisi marah, tapi polisi mau menggunakan ngangkut racing terlalu. Baik, terima kasih dari semua luar biasa. Ada 3 ya. Pertanyaan cuma 1, yang 2 ini temuan, ya, hasil pengamatan adik sekalian. Untuk ini kami menjawab anggota polisi yang melanggar lalu lintas, ya, baik yang kebut-kebutan di jalan maupun pengguna knalpot racing, ya. Di dalam undang-undang, kalau anggota tersebut tertangkap tangan, kami langsung bilang dan kita serahkan ke propam, bagian propos khusus untuk anggota, ya. Tetap kami bilang, kalau seandainya adik-adik sekalian mengetahui, melihat anggota kami yang melanggar lalu lintas di jalan, ya, foto, rekam, laporkan ke kami. Kami di Polres dari pimpinan sudah buka untuk pelayanan pengaduan masyarakat. Ada hotline-nya, ya, di situ. Ada pengaduan humas, pengaduan masyarakat, semua pengaduan, ya, baik pengaduan umum maupun anggota yang melakukan pelanggaran, ya. Bukan hanya pelanggaran lalu lintas saja, semua. Cuma yang kasar kata pelanggaran lalu lintas. Untuk yang pertanyaan harga pajak, ya, harga pajak itu disesuaikan dengan merek, tipe, dan tahun rakit. Contoh, yang sudah punya motor siapa? Siapa yang Nah, di situ bisa dilihat di notis pajaknya. Di situ bisa dilihat notis pajaknya. Di situ tertuang PKB, pajak kendaraan bermotor, ya, pajak pokok. Di situ. Paling pada contohnya. Jadi di situ di notis pajak itu ada tertuang di situ. Contoh motor, Mio, ya, itu di situ sudah tertuang 200 pajak tahunannya. Kalau mati 1 tahun, kalau 2 tahun berarti tinggal kali 2. Untuk selanjutnya, kebetulan Pak MP ini tugas disasar, ya. Mungkin lebih jelasnya lagi Pak MP saya jelaskan kepada adik tentang kesamsatan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas pertanyaan adik. Jadi menyangkut pajak, jumlah besarnya pajak suatu kendaraan tergantung dari CC-nya. Semakin besar CC berarti pajaknya semakin mahal. Semakin rendah CC-nya, pajaknya semakin murah. Kalau ada mau mau bayar pajak yang rendah berarti pakai plat merah. Saya bayar pajak murah, karena sesuai dengan kesepakatan dia dari Bapak Bupati. Terus yang kedua, ada banyak masalah tracing. Tadi sudah dijawab oleh Karyo, dan saya cuma menambahkan bahwa kepolisian ini sekarang kita sudah bicara transparan. Jadi kami tidak pernah menyembunyikan anggota yang nakal. Kalau memang tadi sudah disampaikan bahwa ketika adik-adik mendapati ada oknum polisi yang lalai, misalkan tadi yang disampaikan menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, silakan difoto bila perlu video, baru sampaikan ke kami. Kami akan teruskan ke pimpinan untuk dia mendapat
hukuman. Karena setiap pelanggaran terhadap suatu aturan atau undang-undang konsekuensinya ada. Tadi disampaikan untuk kita semua pasti ada tilang. Jadi tilang ini dia tidak berlaku untuk masyarakat saja, tetapi anggota kepolisian yang oknum kepolisian yang nakal tadi. Mana tadi sudah sampaikan memang benar, dalam suatu institusi tidak ada yang sempurna semua. Pasti ada oknum polisi yang nakal. Kami tidak memantai dan itu sesuai fakta. Kita tadi sudah disampaikan ketika adik-adik siapapun menemukan oknum anggota polisi yang nakal atau tidak patuh pada peraturan, silakan ambil gambar saja. Tidak apa-apa. Adik-adik dapat tidak salah. Sampaikan ke kami akan sampaikan kepada pimpinan. Ada Pak Kadeo, ada Pak Kasat. Sampaikan saja, nanti kita akan terus. Karena pimpinan kami tidak pernah melindungi anggota yang nakal. Karena kita tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sekarang sudah ada di zaman transparan. Tidak ada yang menutupi kesalahan anggota. Kalau memang penakal ya tetap akan mendapat konsekuensi hukuman. Entah hukuman dari apapun, ya itu pasti akan mendapat hukuman. Tidak bisa tidak. Mungkin itu dari kami. Ada kita punya waktu, kakaknya sudah habis. Sudah habis. Di kesempatan ini saya mau tanya dari siapa dulu punya sepeda listrik ada yang sudah beli sepeda listrik. Angkat tangan yang sudah terlanjur beli sepeda listrik. Kalau tidak mau mengaku nanti ketemu di jalan pasti. Karena dulu saya jaga di jalan biasanya dia kalau dan kalau terlalu mengaku berapa pernah bisa melihat saya. Satu terlanjur beli motor sepeda listrik. Karena jatuh, mudah-mudahan tidak ada, karena memang benar itu tidak boleh digunakan di jalan umum. Tidak diperbolehkan jalan di jalan umum. Tapi kalau ada itu sudah terlanjur beli berapa sudah, jadi pakai helm. Terlanjur beli berapa sudah kenal itu ngomong atau tapi pakai helm. Kalau sudah beli berapa helm kita itu kebijakan dari Bapak Kasablankas dan Pak Kadeo. Kalau ada yang setengah beli apa sudah, dan penting pada saat pakai di jalan tetap pakai helm. Pak Kasat Kadeo ada yang ditambahkan, saya persilakan. Terima kasih Pak Emre. Di dalam gedung ini yang sudah usia 17 tahun ke atas angkat tangan. Ya, turun. Yang sudah punya SIM 1. Yang sudah punya SIM, sudah usia 17 tahun ke atas sudah punya SIM, baru 1 ya. Yang lain, yang menggunakan motor berapa? Berapa? Oke, turun. Jadi sesuai aturan untuk menggunakan motor harus usia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki SIM. Ya, sebelum 17 tahun kami harapkan sabar dulu untuk menggunakan kendaraan. Karena dipaksa kayak apa tidak bisa terbuka SIM. Ya. Sekretor ya cukup. Apakah?
Silakan. Shalom, selamat sore. Ya, saya mewakili kata pengasuh Dora. Perkenalkan, nama saya Mama Muni, mantan Bayangkari. Tapi saya juga Bayangkari. Ya, terima kasih. Pertanyaan dan juga ada sarannya. Buat kami punya anak-anak ini, banyak yang menggunakan kendaraan roda 2. Tapi mereka tidak punya SIM yang tadi Bapak Polisi sudah tanya. Nah, solusi dari kami kata pengasuh, apakah Bapak Polisi itu tidak bikin kursus mengemudi, buka kursus mengemudi, biar anak-anak tapi juga kata pengasuh dan masyarakat umumnya mereka mendaftar untuk ikut kursus sehingga ada SIM. Kebanyakan anak-anak kita di jalan masih SD sudah bawa motor, bonceng 2-3 orang ke belakang, tidak pakai helm. Bagaimana solusi dari polisi Polres Polda untuk menyikapi ini? Ada juga anak-anak SMP, SMA yang pakai motor ke sekolah, tapi tidak menggunakan helm dan tidak punya SIM di bawah usia 17 tahun. Mohon penjelasan tapi solusi supaya disampaikan dan kita buka pendaftaran untuk mengemudi kendaraan khusus mengemudi. Terima kasih Tuan Bupati. Terima kasih perwakilan dari Polisi Dewan Guru. Untuk terkait adik-adik di bawah umur yang sudah menggunakan kendaraan sepeda motor, secara aturan, secara undang-undang tidak diperbolehkan. Kenapa? Apa yang disampaikan Pak Kasat Lantas tadi, tingkat emosional adik, kedewasaan adik belum bisa. Ya. Untuk mengendarai kendaraan bukan hanya start tancap gas. Di situ ada beberapa tahapan yang ada di atas kuasa. Kalau sudah di atas usia 18 tahun, sudah dikatakan dewasa, tapi sudah menguasai
ya, tingkat emosional. Saya kira dari catatan kami itu bisa jelas. Dan tentu terkait khusus mengemudi, ya, di agama ini nanti kita pertimbangkan, kita laporkan ke pimpinan. Tapi biasanya kalau khusus mengemudi khusus untuk mobil. Nah, jadi kami tekankan adik-adik, ya, yang masih di bawah umur, ya, yang masih di bawah umur, karena adik-adik masa depan masih jauh, tingkat emosionalnya masih labil, makanya secara undang-undang masih dilarang untuk menggunakan kendaraan. Jadi yang disampaikan orang tua, Pak Polantas sampaikan, saya masih di bawah umur Bapak Mama, jadi belum bisa bawa kendaraan. Bapak Mama harus antar atau kakak untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena kecelakaan terjadi itu kita tidak tahu. Baik, saya kira itu jawaban kami. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Jadi sebelumnya Pak Yuna, sampai depan. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara hari ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan materi-materi yang sudah disampaikan bisa diserap dan bisa diamalkan dan sudah dijalankan di kehidupan sehari-hari. Untuk doa dibawakan oleh Bapak Yuna. Baik, terima kasih adik-adik. Sebelum kita tutup acara yang indah dan bagus ini, mari kita satu berdoa. Kita berdoa. Sumber kehidupan kami, Bapa yang sungguh baik di dalam saya ini, Bapa yang benar-benar memberikan kehidupan yang luar biasa. Di sore hari ini Bapa, kami bisa dipertemukan dan satu lalu lintas bertetap muka dengan adik-adik. Penuh kasih. Bapa, banyak kekurangan, bukan banyak yang kami berikan. Namun kami akan berusaha yang terbaik untuk adik-adik ini. Semoga materi ini bermanfaat buat adik-adik dan masukan-masukan yang kami dapat, kami akan terus memperhatikan itu sebagai pedoman hidup kami. Bapak, masih ada kegiatan-kegiatan selesai kegiatan ini. Namun Bapak, kami terus membutuhkan bantuan kuasa kudus Bapak untuk terus menyertai kehidupan kami. Bapak, bantulah kami semua serta karena kami tahu ada satu pribadi yang tidak suka dengan kami, yang selalu memintai kami, yang selalu mengawasi kami, yang selalu melihat kekurangan kami. Untuk itu Bapak, kami mau undang Bapak menyertai setiap adik-adik ini, bahkan kami di luar dari keluarga ini untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bapak, sebagai manusia yang penuh dengan masalah, kami mohon ampun atas semua kesalahan yang kami berbuat dari hati, dosa pikiran, kadang dalam hati melakukan hal yang tidak baik. Kami mohon ampun. Kami membutuhkan kuasa kudus Bapa untuk mengampuni dan membantu kami mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kami. Bapak ini kami sampaikan rasa syukur ini kepada Bapa dan Saudara melalui Putra Kudus Bapa yang kami dalam selesai, Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kami mohon waktu untuk foto bersama. Untuk adik-adik putri silakan berdiri baris depan. Nah, putra sahabatnya gantian. Silakan adik putri berdiri baris di depan.
Baik adik-adik, mari kita ke depan semua, biar kita foto bersama. Nanti selesai foto bersama kita foto lagi yang di depan. Untuk sesi pertama ada adik Putri dulu, adik Putri apa sih ada adik Putra. Adik Putra sekarang menunggu dulu ya. Yang sebelah kanan sebagian belum ada yang sebelah kanan. Yang dulu itu sebelah kiri. Bapak Ibu pengasuh bisa bergabung. Bapak Dewan Guru, Bapak Ibu pengasuh, dipersilakan bergabung dan foto bersama. Bapak pengasuh silakan. Bapak pengasuh. Bisa di atas, bergabung di atas. Bisa di atas dan masih bagian. Oke, siap-siap kameramen.
Gantian atau ada putra? Ada putra? Ada putra?